Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Baraya Motor Service, channel yang membahas tentang perbaikan-perbaikan di kendaraan Anda. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat para sahabat semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami, dan yang baru menemukan channel kami silahkan di like, di komen, dan di share biar channel kami bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih besar lagi dalam berbagi info-info tentang kendala-kendala di mobil Anda ya. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang gejala atau penyakit karburator mobil ya. Jadi mobil ini kalau ditanjakan kayak tekor dan kadang-kadang mati. Tapi setiap di tanjakan yang nanjak ya. Kalau untuk di turunan enggak masalah, dan di jalan rata juga enggak masalah. Jadi ini rata-rata disebabkan dari setelan pelampung bensin karburator ya. Di sini kita nggak akan membongkar karbunya, kita hanya akan nyetel lampung bensinnya, dan kita akan mencuci karburatornya. Jadi kalau untuk penyetelan pelampung karburator itu sangat ya, bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah ya. Masalahnya kalau untuk setelan pelampung karburator, kalau terlalu kecil pemasukan, otomatis pas ditanjakan akan mengalami tekor bensin. Sedangkan kalau kebanyakan pemasukan bensin, mau di medan rata atau pas tanjakan atau pas dinyalakan mesin atau start awal, itu rata-rata susah nyala ya, diakibatkan dari banjir atau kelebihan bahan bakar yang masuk ke intake manifold ya. Jadi kita akan membahasnya di sini tentang tata cara penyetelan pelampung bensin karburator. Kita akan bongkar dulu karburatornya, kita akan cuci, dan kita akan setel nanti pelampungnya biar semua pada tahu gimana cara penyetelan pelampung bensin yang benar. Oke, kita akan lanjutkan tentang tata cara proses penyetelan pelampung bensin yang terlalu sedikit pemasukannya ya. Kita akan jelaskan di sini tentang proses atau tata cara penyetelan pelampung yang tepat. Jadi kita nggak usah membuka karbunya ya. Tapi alangkah baiknya kalau mau sekalian dibersihkan karbu ya silahkan, nggak apa-apa. Cuman di sini kita hanya menerangkan penyetelan tanpa membuka karbunya ya. Membuka dalam artian kita nggak mencopot dari manifold ini ya, kita hanya mencopot bagian karburator bagian atasnya doang. Ini pelampung bensinnya ini ya, dan di sini kita bisa lihat ya tentang kapasitas atau volume bensin yang ada di karbu. Ini batas bensin yang harus ada di bagian karbu ya. Jadi ini harus sampai sini ya. Sedangkan sekarang bisa kita lihat volume bensinnya kurang, jadi terlalu
sempit ya, terlalu sempit tentang atau masalahnya dari terlalu sedikitnya suplai bensin yang masuk di karbu ya. Kita akan setel nanti. Ini kita perbesar pemasukannya sedikit. Jadi kalau posisi nanjak dia pasti mengalami tekor bensin ya. Karena untuk posisi normal, posisi karbu yang bagian atas ini harusnya kerendam bensin ya. Harus kerendam ini ya. Tapi untuk penyetelannya jangan sampai nanti kelebihan atau terlalu banyak bensin yang masuk, karena akan berakibat susah nyala, susah hidup, dan akan mengakibatkan asap dari knalpot mobil tersebut berwarna hitam ya, akibat tadi banjir atau nggak terbakarnya bahan bakar yang masuk dari karburator. Jadi untuk penyetelannya kita ya bisa dibilang cukup gampang sih ya. Kita tinggal tiup selang ini nanti, dan kita setel celah masuk dan celah nutupnya ya dari pelampung ini. Ini untuk penyetelannya ada di sini ya, besi ini ya, pelat. Kita akan copot tuh. Nah, jadi ini jarum sepuirnya ini ya, ini yang mengatur masuknya bensin yang ke karburator. Sedangkan yang menekan jarum pelampung ini ada di pelampung ini ya, plat di pelampungnya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memperbanyak bensin yang masuk, kita tinggal nekan ke bagian, nah kalau posisi pelampungnya kayak gini kita angkat plat ini. Tapi kalau untuk mengatasi banjir kita tinggal tekan ke bawah sini ya, ke bawah untuk mengurangi pemasukan bensin. Nah, tapi berhubung ini kita kekurangan volume bensin, jadi kita harus mengangkatnya untuk nanti memperbanyak pemasukan bensin yang ke karburator. Kita angkat sedikit ini ya platnya. Kita pasang lagi, terus kita tesnya ditiup ya, ditiup dari selang bensin ini, lalu kita tekan-tekan ke atas ke bawah pelampung bensinnya. Jadi kita akan tahu pemasukan dan suplai bensinnya seberapa banyak. Ini kalau untuk ukuran standar mobil, standar normal ya, jadi ukurannya lurus kayak gini ya pelampungnya. Jadi kalau misalkan kayak gini udah nutup, itu tandanya kurang bensin. Tapi kalau misalkan nyampe segini baru nutup, itu akan berakibat banjir dari karburator ya, atau nggak kebakar suplai bensinnya. Jadi untuk standarnya lurus ya, posisinya lurus ya. Nah, ini lurus, itu untuk patokan standar ya. Jadi jangan nyampe terlalu atas, jangan nyampe terlalu bawah nutupnya. Jadi tengah-tengah ya, pas garis horizontal, lurus lah ya. Nah segini udah pas. Itu untuk setelannya kita akan cek dulu. Kita tinggal tiup dari selang ini dan kita tekan pelampungnya. Kalau segini udah nutup, udah pas, itu berarti normal. Tapi kalau ukuran segini baru nutup, itu nggak normal ya, terlalu banyak yang masuk. Atau yang posisi segini udah nutup, itu bisa dibilang tekor bensin ya, masih kurang. Jadi standarnya ya segini ya, lurus. Nah, itu udah normal. Oke, kita akan membahas tentang cara penyetelan pelampung bensin ya. Jadi kita tiup dari sini. Pastikan posisi pelampung tengah-tengah sudah tertutup ya, supaya tidak terjadi banjir atau kebanyakan bensin yang masuk ke bagian karbu.
ini sudah nutup. Jadi ini sudah pas ukurannya. Dan untuk sekedar catatan, untuk proses pemasangan pompa ini jangan sampai kita tekan ya, karena kalau pompa ini kita tekan otomatis yang otomatis buat klep masuk ke bensin ini akan keluar, nanti masuk malah ke bagian intake dan mengganjal ke bagian klep. Jadi kita untuk proses pemasangan tutup atas karbu, kalau pengen membukanya kita harus hati-hati ya, biarkan ini longgar dulu, jangan ditekan. Nah, baru setelah dianggap aman, ini boleh dipasang ya. Jadi kalau misalkan knalpot mobil Anda mobilnya hitam, ada bau-bau bensin, itu bisa diakibatkan terlalu banyaknya suplai bensin yang masuk ke bagian karbu ya. Bisa disetel pelampung bensinnya, dan jangan terlalu gede juga untuk penyetelannya, karena malah nanti kalau terlalu besar penyetelan pelampung bensinnya akan mengakibatkan tawar bensin, dan kalau kebanyakan membuka pelampung bensinnya akan mengakibatkan banjir. Jadi harus pas tengah-tengah ya. Nah, baru proses akhir pemasangan ini dipasangnya di proses akhir ya, untuk mencegah terjadinya klep bagian bensin yang di karbu biar nggak masuk ke bagian atau nggak ke kompak ke bagian manipul in ya. Jadi catatannya cuma hati-hati pas pemasangan pompa karbu ini ya. Oke, kita akan cek dulu, nyalakan. Coba.
penyetelannya sudah kelar, dan bagi yang mau mencoba silahkan di rumah dicoba ya. Penting hati-hati, jangan sampai terlalu banyak pemasukan yang bensinnya yang ke bagian karburator, karena akan berakibat susah nyala dan asap knalpotnya akan menjadi hitam karena efek dari terlalu banyaknya suplai bensin yang masuk ke bagian manifold ini ya. Oke, mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.